تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Ahad, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita sudah mengerti, kita sudah paham, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salatis subhi min ajli fulanin mimma yutilu minna, mimma yutilu bina. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu asaddu mimma ghadiba yawma idzin. Ada satu cerita, ada satu riwayat, dan ada satu hikayat. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki ini, sahabat ini pun berkata di hadapan Nabi, inni la ata'akhkharu an salatis subhi min ajli fuladin mimma yutilu bina. Ya Rasul, aku sengaja datang lambat an salatis subhi, dari setiap salat subuh. Jadi ini sahabat, ini laki-laki, setiap kali sholat subuh, sholat jamaah, datangnya lambat mulu, belakangan mulu datangnya. Min ajli fulanin, ini gara-gara seseorang. Ya Rasul, setiap kali sholat subuh saya datangnya lambat aja, saya mah belakangan aja. Ini gara-gara seseorang. Apa dia? Mimma yutilu bina, karena ini orang kalau sholat jadi imam, panjang bacaannya 12 setan. Panjang bener bacaannya. Inilah yang menyebabkan laki-laki ini setiap kali sembahyang subuh datangnya berapa?
Datangnya belakangan. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu asyadda mimma ghadiba yauma izin. Kemudian kata Abi Mas'ud, aku tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam murka dan marah di dalam memberikan nasihatnya kecuali pada saat ini. Kata Abi Mas'ud, baru kali ini saya melihat Nabi ini marahnya apa kayak gini. Mendengar laporan ada seorang laki-laki kalau sembahyang jamaah, kalau sembahyang subuh datangnya apa? Gara-gara imamnya yutilu, gara-gara imamnya itu kalau baca apa? Panjang. Mentang-mentang hafiz, mentang-mentang bacaannya sepanjang-panjangnya dia baca. Akhirnya adalah seorang sahabat datang menghadap Nabi, ngadu, ya Rasul, saya ini kalau sembahyang subuh pokoknya saya mau datang belakangan aja dah. Saya kagak nyanggup ngapain? Agak nyanggup diri lamaan. Nah, mendengar laporan ini, maka kata Abi Mas'ud, saya tidak pernah melihat baginda Rasul marah semarah saat ini, saat beliau memberikan nasihat atau mau'izah. Faqala, apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirina. Wahai manusia, ada di antara kalian yang membuat orang lain menjauhkan dirinya dari masjid dan menjauhkan dirinya dari ibadah. Kata siapa nih? Kata Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, panas Nabi ini, kesel ya. Sampai Nabi bilang, wahai manusia, sungguh ada di antara kalian orang yang menjauhkan manusia dari masjid dan dari ibadah. Fa ayyukum amman nas falyujiz. Maka siapapun dari kalian kalau menjadi imam, kalau mengimami orang lain, falyujiz, maka ringankan, maka ringkaskanlah bacaan kamu. Kira-kira bisa dipaham nggak nih? Kenapa demikian? Fa inna min waraihi al-kabira was-saghira wa dzal hajati, muttafaqun alaih. Kata Nabi, karena sesungguhnya di belakang imam itu ada orang tua, ada aki-aki, was-saghir, ada anak kecil, wa dzal hajati, dan juga ada orang yang memang mau berjamaah tapi setelah jamaah dia punya hajat, punya keperluan. Nah, ini pelajaran nasihat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat pengaduan seorang sahabat. Gara-gara sahabat ketika sholat selalu datang belakangan, datangnya maunya belakangan aja, ini disebabkan karena ada apa? Ada imam kalau sholat bacaannya ternyata bacaan panjang, sebegitu panjang yang dibaca oleh sahabat ketika menjadi imam tidak menjadi pujian Nabi, tidak diacungkan jempol, tidak dibilang bagus, tidak dibilang sampurna, malah Nabi marah saat itu, bahkan marahnya lebih dari biasanya. Sampai-sampai kata Nabi, sungguh di antara kamu ada orang yang memisahkan orang lain untuk ke masjid dan beribadah. Kata Nabi, siapapun dari kamu jika menjadi imam, ya, maka perhatikanlah orang di belakangmu, karena sesungguhnya di belakangmu itu ada orang tua, ada apa lagi? Ada anak kecil, ada orang yang punya hajat. Orang yang sudah usianya tua, dirinya saja udah
goyang, udah nggak kuat diri. Karena ada orang yang udah lemah tenaganya, memang faktor usia. Ada juga memang orang masih muda tapi udah sakit-sakitan, nggak kuat diri lama. Ada juga anak kecil kelamaan imam sembahyang, anak kecil akhirnya lari-larian di depan orang sholat. Dan ada juga dia pengen melaksanakan sholat jamaah untuk mendapatkan pahala yang lebih, derajat yang lebih, ya. Tapi setelah itu orang ini punya hajat, punya keperluan, mau kemana entah kemana, ada urusannya. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, dari sini kita ambil hikmah. Saya mau nanya sama jamaah semuanya nih. Kira-kira jamaah datang ngaji ikhlas nggak sekarang? Hah? Datang ngaji malam minggu kira-kira ikhlas nggak? Yakin ini ikhlas? Oke. Nah. Kemudian dari mulai kita ngaji jam 7 kurang 10, kemudian saya selesaikan, saya tutup pengajian kita ini jam 10 malam. Kira-kira jamaah muyab nggak? Hah? Nggak nih, saya tanya lagi nih. Datang ngaji ikhlas nggak ini? Hah? Datang ngaji ikhlas nggak nih? Ikhlas. Nah, itu yang pertama tuh pertanyaan saya. Jamaah jawab ikhlas. Kemudian saya overacting. Dari mulai kita ngaji, pengajian ini saya tutup jam 10 malam baru selesai kita ngaji. Muyab gak kira-kira ini? Hah? Saya yakin jamaah ini kagak ada yang doyan ngaji apa berjam-jam. Apa muyab? Apa jam 10? Awalnya mah datangnya gara-gara kiainya, gara-gara gurunya ngaji kebuatan lama-lama jadi tuh awalnya mah ikhlas sudah. Dan ini bisa kita kiaskan dari ibadah yang lainnya. Entah. Ini malam minggu kita ngaji. Setelah ngaji kita sholat isya. Selesai sholat isya kita ada undangan tahlilan. Nah, biasanya kalau orang tahlilan kematian pertama baca Fatihah, kemudian habis Yasin apa? Tahlil. Yasin tahlil. Selesai kita ngaji, selesai sholat isya, berangkat kita ke undangan yang undang kita tahlilan. Kemudian sudah kumpul, kita buka dengan bacaan Fatihah. Setelah Fatihah kita baca apa? Yasin. Kemudian selesai Yasin kita tahlil. Kalau seandainya ada orang yang ahli ibadah, doyan banget dia ibadah. Artinya dalam kesendirian dia kalau baca Yasin udah berkali-kali. Kalau dia zikir juga beratusan. Nah kemudian pada saat kita diundang tahlilan, yang mimpin Yasin kita, yang mimpin tahlil kita ini ahli ibadah. Ahli ibadah dalam kesendirian. Saat dia ibadah dalam kesendirian, dia samakan dengan saat dia mimpin jamaah. Jamaah sekalian, untuk lebih afdolnya kita baca Yasin 3 kali balik. 3 kali balik. Selesai. Mabok nggak jamaah? Hah? Mabok. Iya. Nah. Selesai Yasin 3 kali. Kemudian Masya Allah. Dia zikir sama dengan saat dia zikir lagi seorang diri di rumahnya. Cepet dia zikir. Serat Yasin 3 kali balik. Kemudian zikir 100. Kira-kira jamaah yang awal datang untuk untuk tahlilan, awalnya mah ikhlas nggak itu? Tapi terakhirnya gimana? Hah? Ulah siapa itu? Ulah pimpinan. Maksud saya, siapapun kita, kalau kita berdiri sebagai pimpinan, lihat ke belakangnya. Jangan kemauan diri kita sendiri.
Kalau kemauan diri kita sendiri silakan lakukan pada saat sendiri. Tapi kalau lagi ada jamaah mah, perhatikan itu jamaah. Perhatikan. Ada yang duduk kesemutan, benar gak kira-kira itu? Yang punya asam urat, yang mata kakinya dipincet-pincet sama satu dengan yang lain kondisi kita enggak sama. Ada yang udah tua, yang duduk lama enggak kuat. Ada yang memang ibadahnya ala kadarnya, kalau diajak kelamaan jadi apa dia? Ya. Ada lagi yang memang ada artinya bukan hanya imam sholat, dalam segala hal pun, segala hal apapun ibadah, kita harus melihat orang yang kita ajak. Kira-kira bisa dipahami nih. Makanya saudara, kalau saya nih, saya itu udah paham banget sama jamaah dah. Saya mah kalau memang ada bacaan Yasin, kalau kagak perlu saya buat seringkas-ringkasnya. Apa? Karena kalau saya mah berpendapat bukan adadnya, bukan sekiannya, bukan jumlahnya. Yang penting jamaah ketika saya ajak ibadah berjamaah hatinya ikhlas. Kira-kira kalau jamaah saya ajak tahlil 13 kali, beres gak kira-kira itu? Beres. Mabuk. Nah itu. Nah inilah. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa ketika kita jadi imam, sepasih apapun kita, hafal pun kita Al-Quran, tapi saat kita jadi imam tidak boleh mengikuti kemauan kita sendiri. Lihat ke di belakang ada orang tua yang sudah tua, renta, tenaganya nggak ada, di belakang ada anak kecil, di belakang juga ada orang yang punya kebutuhan lain. Begitu juga dalam hal memimpin yang lain. Saat kita memimpin apapun yang kita pimpin, lihat orang-orang yang kita pimpin, mereka tidak sama sama kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.